Terima kasih atas kehadirannya adik-adik semua, baik yang hadir secara langsung maupun yang melalui join Zoom ya, Zoom meeting siang ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan, kesempatan untuk sama-sama hadir melalui Zoom meeting ini untuk ikut kuliah ya. Kalau kemarin-kemarin kita ketemunya di mata kuliah IKM untuk untuk siang ini saya diamanahkan tugas untuk membawakan materi farmakologi khususnya sistem endokrin buat kalian yang angkatan 2020 kalau nggak salah ya. Oke, tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang saat ini. Oke. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, terus terang dari kemarin nih perkuliahan yang online offline seperti ini, saya lihat tidak pernah memenuhi jumlah peserta ya. Jadi kemarin yang IKM pun juga saya akhirnya melapor ke koordinator bahwa kurang yang hadir offline dan online-nya juga seperti itu. Dan juga untuk yang untuk yang sekarang juga saya lihat sama modelnya ya, hanya sekitar 40-an yang join. Saya nggak tahu kenapa yang lain tidak ikut. Oke, sebelumnya saya kedengaran di suaraku dek untuk yang di rumah. Kedengaran ya? Cabe dok, kedengaran dok. Oke, kalau yang di hall kedengaran dek? Ketuanya kayaknya lagi di hall. Ya dok, kedengaran dok. Kedengaran ya. Jelas di kedengaran, nggak putus-putus. Tapi dok, terdengar jelas dok. Oke. Filenya ya apa PPT-nya terlihat Ji? Tapi dok, terlihat dok. Oke. Minta temanmu yang di belakang agak maju ke depan. Ya. Oke. Siang ini kita akan sama-sama belajar terkait farmakologi sistem endokrin ya. Saya minta maaf karena sebelumnya mungkin sudah pernah terjadwalkan tapi karena kondisi kesehatan saya yang belum bagus jadi saya minta diundur dan akhirnya dapat untuk siang ini ya. Jadi untuk farmakologi sistem endokrin ini kita akan mempelajari berbagai jenis obat-obatan yang terkait dengan penyakit-penyakit di sistem endokrin ya. Untuk yang penyakit-penyakit tiroid dan penyakit-penyakit hormon-hormon yang lainnya ya, terkait hormon insulin dan sebagainya. Tapi itu dua hormon itu yang erat kaitannya karena mengacu ke standar kompetensi dokter Indonesia SKDI kita ya. Oke. Ini tujuan pembelajaran untuk siang ini. Yang pertama memahami fungsi utama sistem endokrin ya. Saya kira ini untuk yang poin 1 ini sudah hanya review karena kalian pasti sudah pernah dapat di biomedik, kemudian diulang lagi pada saat kalian kuliah fisiologi ya, di review di minggu pertama mungkin kemarin sebelum sebelum Lebaran. Jadi ini untuk mengingatkan kalian dan juga menjadi dasar, jadi fondasi buat kalian memahami obat-obatan ya. Karena memahami farmakologi awalnya harus memahami soal atau fisiologi dari sistem terkait ya. Jadi itu kenapa selalu saya cantumkan di bagian pertama. Kemudian yang kedua mengetahui obat-obatan yang mempengaruhi sistem endokrin ya. Kemudian yang ketiga mengetahui bagaimana cara kerja obat-obat tersebut ya. Kemudian yang keempat mengetahui indikasi, kontraindikasi dan juga reaksi obat-obatan terkait sistem tersebut ya. Jadi 4 hal ini yang saya harapkan dari adik-adik sekalian yang bisa kalian dapat atau kalian peroleh di ending dari pertemuan kita 2 kali 50 menit siang ini. Oke. Ini overview mengenai SKDI tahun 2012 terkait sistem endokrin dan metabolik ya. Kalau kalian sudah punya filenya, kalian bisa lihat sendiri.
Kalau yang terbaru sebenarnya ada ya SKDI 2019, cuman saya belum cantumkan karena ceritanya belum disahkan. Jadi saya takut nanti akan ada perubahan lagi. Jadi yang saya cantumkan yang lama dulu saja ya. Jadi SKDI 2012 dalam SKDI tersebut tercantum untuk sistem endokrin metabolik itu ada endokrin, kelenjar endokrin ya, penyakit-penyakit kelenjar endokrin. Terkait kelenjar endokrin ada DM tipe 1, DM tipe 2, DM tipe lainnya ya. Kemudian ada ketoacidosis diabeticum, ada hiperglikemi hiperosmolar non-ketotik, kemudian hipoglikemi ringan dan berat ya. Ada juga itu yang saya kasih highlight merah, itu yang menjadi tugas kalian untuk paham betul karena mengacu ke visi misi kita bahwa terkait kegawat daruratan, maka kegawat daruratan itu erat kaitannya dengan poin 3A, 3B, dan 4A. Ya, jadi ini yang harus kalian tahu, harus kalian betul-betul pahami. Ya. Kemudian yang hitam ini karena dia level 1 ya, cukup untuk kalian tahu saja. Istilahnya nice to know saja ya. Jadi apa kalian boleh memahami ya, mengerti yang ini yang dimaksud dengan diabetes insipidus ya, yang begini gambarannya orang akromegali atau gigantisme kayak gitu ya. Kemudian begini defisiensi hormon pertumbuhan, kemudian hiperparatiroid dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga hipoparatiroid, hipertiroid dan tirotoksikosis, itu juga saya highlight merah. Kemudian hipotiroid, ada goiter ya. Banyak sekali untuk kelenjar endokrin. Tiroiditis ini kompetensi 2, ada Cushing disease dan krisis adrenal ini 3B ya. Kemudian yang level 1 2 ini Addison, pubertas precox, prolaktinemia, adenoma tiroid dan karsinoma tiroid, itu semua di kompetensi 1 dan 2. Nah, kemudian masuk di section untuk gizi dan metabolisme, ada yang disebut dengan malnutrisi energi protein ya. Kemudian ada defisiensi vitamin, ada defisiensi mineral, yaitu 4A. Jadi kalian sebagai calon dokter itu harus paham, harus mengerti betul bagaimana cara men-treat atau mengatasi, menata laksanai pasien-pasien yang terkait dengan penyakit-penyakit 4A sampai tuntas ya, berarti pengobatannya sampai tuntas, sampai selesai masalahnya. Dislipidemia juga begitu. Kemudian ada di poin untuk metabolisme ada level 1 porfiria, kemudian yang lainnya adalah hiperuricemia dan obesitas ya. Oke. Itu SKDI. Nah, endokrin ini menjadi penyakit istilahnya kalau kita lihat ya, yang paling banyak di cerita mengenai endokrin adalah penyakit DM ya. Penyakit DM dan juga yang lain ada penyakit tiroid. Tapi DM ini yang menjadi momok. Jadi istilahnya dia double burden untuk negara kita. Kenapa masalah endokrin ini kenapa jadi double burden ya, bukan hanya diabetes maksud saya. Endokrin menjadi double burden buat negara kita karena dua hal, karena ada kelompok yang mengalami kelebihan berat badan dan itu overweight ya sampai ke obesitas, itu juga lain masalah kesehatannya. Namun kita juga masih mengalami masalah-masalah kesehatan yang terkait dengan underweight ya. Jadi yang tadi yang saya lihat yang saya perlihatkan di gizi metabolisme terkait kekurangan energi protein ya, ada marasmus dan sebagainya, itu masih. Jadi kita punya untuk negara kita punya masalah dua itu, makanya disebut dengan double burden disease. Ada dua masalah kita, mau yang underweight dan overweight ya, undernutrition dan overnutrition. Oke. Nah, yang pertama untuk kelenjar, kita akan masuk ke kelenjar tiroid ya. Jadi kelenjar tiroid ini overview untuk faalnya. Ada kelenjar tiroid ini akan menghasilkan T3, T4 dan kalsitonin ya. Nah, tiga zat ini akan menyebabkan yang akan mengatur yang namanya basal metabolic rate ya. Jadi mengatur laju metabolisme basal ya.
Apa maksudnya metabolisme basal? Metabolisme basal itu saya pikir kalian sudah pahami. Dia metabolisme basal ini, BMR ini adalah yang mengatur kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi selama kita beraktivitas, bagaimana dia ini yang mengatur keadaan normal kita dalam tubuh ya. Dan juga dari 3 zat ini yang mengatur juga pertumbuhan melalui yang namanya growth hormone ya, hormon pertumbuhan. Nah, efek lainnya dari zat ini adalah pertumbuhan fetus ya, kemudian pengaturan suhu tubuh ya, jadi dilakukan oleh kelenjar tiroid ini. Kemudian kontraktilitas jantung. Nah, kemudian vasodilatasi perifer, ada juga refleks perifer ya, kemudian enzim metabolik di hepar dan kulit dan jaringan lunak. Nanti kalau tidak salah sudah masuk tutorial ya? Sudah pernah tutorial? Iya dok, sudah pernah dok tapi. Sudah ya, oke. Jadi mungkin di tutorial sudah diperlihatkan beberapa skenario terkait dengan penyakit tiroid ataupun kalau belum nanti tuh kalian akan hadapi di tutorial. Nah itu nanti skenarionya itu pasti ada kaitannya kalau cerita tentang kelenjar tiroid, pasti gejalanya akan berkisar di efek fisiologis ini ya. Entah dia bilang akralnya dingin ya, itu berarti mempengaruhi suhu tubuh ya. Kemudian dia umpamanya takikardi ya atau bradikardi, itu karena mempengaruhi kontraktilitas jantung ya. Kemudian sering berkeringat ya, itu berarti karena tiroid ini mempengaruhi kulit dan jaringan lunak ya. Jadi kelenjar kulit, kelenjar keringat di kulit itu juga dipengaruhi oleh kelenjar tiroid ini. Jadi itu kaitan-kaitan kelenjar tiroid dengan sistem-sistem atau efek fisiologis lainnya. Ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini dari tampilan di layar, saya pikir kalian sudah paham di mana anatomi dari tiroid dan paratiroid ya. Jadi kalian paham, saya harap itu juga akan kalian ingat kembali ya untuk direview lagi kembali. Oke. Nah, dalam diagram ini saya perlihatkan terkait fungsi, apa efek dari kelenjar tiroid ini ya. Mulai dari pelepasan TSH, thyroid stimulating hormone ya, apa-apa saja yang mempengaruhi. Kalau di fisiologi mungkin akan lebih detail lagi diceritakan ya. Sudah diceritakan mengenai TRH, TSH, terus negative feedback, ya, positive feedback dan sebagainya. Itu harus kalian pahami betul, ya. Nah, ini perbandingan aksis normal pada pasien dengan penyakit Graves dengan penyakit tiroiditis Hashimoto dengan kondisi normal, ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini apa saja yang dipengaruhinya, ya. Oke. Nah, kalau kita bisa bandingkan ini Graves disease, di sini nih Graves putus-putusnya di sini. Berarti di sini yang ada masalah deh ya. Jadi TRH ke TSH. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Hashimoto thyroiditis, justru dari TRH ini yang langsung ke thyroid hormonnya. Ya. Jadi itu yang dari target isunya. Ini perbedaannya. Nah, disfungsi kelenjar tiroid ini ada yang manifestasinya berupa hipotiroid, ada yang manifestasinya hipertiroid ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita bilang hypothyroidism ya, hipotiroidisme. Nah, definisi adalah kekurangan hormon tiroid. Nah, kan ada kata hipo di depannya ya, itu artinya kurang ya, defisiensi. Nah, gejalanya tadi kalau kita ingat lagi di slide sebelumnya bahwa akan mempengaruhi apa saja, nah, melambatnya aktivitas fisik dan mental ya, mudah lelah, kemudian ada letargi ya,
kulit kering. Ini tadi disebutkan ada mempengaruhi kulit kering, kemudian bradikardi ya. Bradikardi artinya detak jantungnya, frekuensi jantungnya kurang dari normal ya. Kemudian adanya gangguan mental ya. Sedangkan pada anak itu akan mengalami pertumbuhan tulang yang terhambat, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kretinisme atau kerdil ya. Oke. Ini hipotiroidisme. Nah, bentuk penyakitnya ada yang namanya tiroiditis Hashimoto. Ini adalah penyakit autoimun yang disebabkan oleh fibrosis pada kelenjar tiroid. Nah, ini banyak dialami oleh wanita ya. Kemudian bentuk severe atau bentuk berat dari hipotiroidisme adalah yang namanya mixed edema koma atau krisis mixed edema ya. Nah, ini kalau sudah terjadi hipotiroidisme yang lama itu akan menyebabkan krisis atau koma myxoedema ini ya. Nah, gejala kliniknya berupa hipotermia ya. Jadi suhu badannya itu kurang dari 27 derajat Celcius deh ya. Nah, kalau kita normalnya berapa? Kisaran berapa? Coba Dai. Tapi dok, kisaran 20. Normal. Tapi dok, Suhu normal tubuh. normalnya kisaran 36 dok tapi. Iya, 36,5. Bahkan kalau komanya saja kurang itu sudah dianggap kadang bilang kedinginan ya, hipotermi. Ya. Jadi hati-hati, perhatikan juga. Ini saya kira kalian sudah tahu, biasa kan sekarang itu kan ada di tempat pengukuran itu kalau mau masuk di mall, di mana semua kan diukur tuh. Sudah ketahuan. Kalau dia di situ tulis 30 baru kalian biasa jalan masih sehat gitu. Berarti error itu alatnya, kasih tahu ke ininya, petugasnya ya. Nah, itu gunanya kalian tahu, paham. Oke, hipotermia kurang dari 27 derajat Celcius. Kemudian terjadi penumpukan cairan di palpebra ya. Ada penebalan lidah dan juga terjadi efusi pleura. Ini karena ada penumpukan cairan, berarti terjadi penumpukan cairan di berbagai jaringan ya. Kalau di palpebra dia bengkak di sini ya. Kemudian di lidah, di mukosa-mukosanya. Kemudian kalau di paru-paru terjadi efusi pleura, kalau di rongga perut maka terjadi asites ya. Nah, ini yang menyebabkan karena dia istilahnya bengkak ya. Kalau orang awam bilang bengkak, kalau kita bilang edema karena tertumpuk cairan, maka fungsi pencernaannya ini jadi menurun ya. Kalau di lidah dia malah nafsu makannya hilang ya, kurang. Oke. Kemudian di saluran cerna lainnya itu bisa menyebabkan fungsi pencernaannya menurun. Kemudian gejala lainnya dari krisis mixed edema ini adalah halusinasi, bahkan bisa sampai kejang ya, karena ada eksitasi terus-menerus di sistem sarafnya. Oke, ini hipotiroidisme. Kita masuk ke yang tadi krisis ya, disebutkan tadi sepintas faktor pemicunya bisa terjadi karena obat-obatan ya, misalnya obat-obatan sedatif, narkotika, anestesia ya, bisa juga karena litium dan aminodaron. Kemudian bisa juga disebabkan karena penyakit, misalnya karena stroke ya. Oke. Atau ini bisa jadi karena memang dia sudah konsumsi obat, kemudian lupa minum ya, lupa minum obat, maka ini krisis atau koma mixed edema bisa muncul ya. Kemudian bisa menyebabkan gagal jantung dan juga bahkan bisa menyebabkan infeksi. Nah, faktor resiko tadi saya sebutkan lebih banyak dijumpai pada wanita. Nah, usianya lebih sering pada usia tua ya, 60 tahun ke atas. Biasanya pada daerah yang kekurangan iodium. Di mana biasanya nih daerah kekurangan iodium? Tapi dok, pegunungan dok. Di pegunungan ya. Oke, di pegunungan itu memang kekurangan iodium. Kenapa? Kalau yang banyak biasanya di daerah pesisir ya, Jeneponto itu pabrik garam banyak ya. Itu jarang-jarang kalau mau di
survei epidemiologi itu mungkin penderitanya akan jarang ya, karena konsumsi yodiumnya mencukupi, berbeda dengan yang di gunung. Nah, kemudian pada musim dingin ya, kalau ini saya belum bisa baca, saya belum dapat literaturnya apa hubungannya ya. Tapi dari survei epidemiologi didapatkan seperti ini faktor risikonya. Oke. Nah, penyebab hipotiroidisme inilah yang kemudian dibagi menjadi yang ada yang primer, kemudian ada sekunder ya. Kemudian terkait dengan target tisunya ya. Kalau yang primer artinya apa? Artinya memang karena kelenjar tiroidnya ya yang bermasalah. Misalnya manifestasi kliniknya berupa tiroiditis Hashimoto. Kemudian bisa karena postpartum tiroiditis ya. Jadi pada saat hamil itu perubahan hormon yang drastis buat seorang wanita ya. Di situ terjadi perubahan hormon dan kadang di situ terjadi hipotiroidisme atau hipertiroidisme ya, karena terganggu juga atau terjadi juga perubahan pada kelenjar tiroid, pada hormon-hormon di kelenjar tiroid. Nah, lepas atau setelah melahirkan terkadang perubahan ini tidak kembali normal ya. Jadi dia tidak kembali normal. Pada banyak kasus, pada umumnya memang kembali lagi ke normal. Tapi beberapa kasus pasien si ibu ini setelah melahirkan postpartum itu tetap tidak terkendali ya perubahan perubahan hormon tiroidnya. Nah ini ya yang menyebabkan terjadinya tiroiditis ya. Jadi disebutkan postpartum tiroiditis. Kemudian juga post-tiroidektomi, jadi mungkin pernah pernah menjalani operasi ya, operasi tiroid, kemudian bisa juga menyebabkan terjadi hipotiroidisme. Kemudian adanya defisiensi iodium tadi ya, terkait iodium dan kelainan sintesis hormon tiroid. Nah ini faktor primernya. Nah sekunder artinya kalau dibilang sekunder berarti tidak berkaitan langsung dengan hormon tiroid ya. Namun kalau kita pelajari lagi tadi fisiologinya ya, kenapa bisa hormon tiroid dilepaskan, dirilis, itu pasti erat kaitannya dengan aksesnya tadi ya, dipelajari ada kelenjar pituitary ya. Jadi karena ada gangguan atau penyakit di kelenjar pituitary, itulah yang menyebabkan juga ikut mempengaruhi pelepasan hormon atau gangguan dari kelenjar tiroid ya. Jadi ini penyebabnya, ada yang primer, ada yang sekunder. Bentar ya, saya cas dulu laptop. Oke. Nah, obat-obatan pada hipotiroidisme itu bertujuan untuk satu memblokade efek perifer ya. Jadi gejala-gejalanya ini berusaha dikembalikan menjadi normal. Yang tadinya takikardi atau bradikardi tadi ya, bradikardi itu dikembalikan jadi normal lagi. Kemudian yang suhunya hipotermi itu dikembalikan lagi jadi normal ya. Kemudian menghambat sintesis hormon, kemudian memblokade pelepasan hormon, dan yang keempat menghambat konversi T4 menjadi T3 di perifer ya. Tapi ujung-ujungnya ini semua akan menyebabkan perubahan gejalanya itu menjadi normal ya. Ini tujuan pengobatan. Nah, contoh obatnya, salah satu obat hipotiroidisme itu adalah yang namanya levothyroxine atau biasa disingkat jadi Levot ya, atau L-thyroxine. Jadi perhatikan di sini nama-nama lainnya ya. Jadi bisa jadi nanti kalau kalian jumpai dia tidak sebutkan levothyroxine tapi dia bilangnya Levot ya atau L-thyroxine. Nah, itu perhatikan ya. Nah, ini merupakan sintetik T4 ya, sintetik T4 tadi di slide awal ada peranannya kan T3 T4 di mana
Kemudian half life-nya 6 hari dengan peak onset 3-5 hari. Dan cara pemberiannya oral. Ini beberapa sediaan dari obat ini. Kemudian diberikan pada pasien lansia atau dengan penyakit riwayat penyakit jantung, maka dosisnya itu diubah menjadi 1/4 atau setengah dari normalnya, ya. Nah, kenapa? Karena pasien lansia itu kan mengalami yang namanya proses degenerasi ya, penurunan proses fisiologis di seluruh sistem tubuhnya. Jadi ditakutkan memang betul akan mengalami juga proses metabolisme obat itu akan menurun ya. Jadi ditakutkan akan terjadi akumulasi pada heparnya, jadi bisa menyebabkan gangguan pada hepar maupun gangguan di sistem lainnya. Makanya kenapa dosisnya tidak sama dengan yang normal. Begitupun dengan penyakit pasien dengan penyakit riwayat penyakit jantung ya. Karena tadi kita lihat kalau pasien ini memang sudah menimbulkan gangguan jantung ya, gangguan irama jantung tadi kan bradikardi dan sebagainya. Jadi dipantau lebih lanjut. Nah, efek obatnya ini bisa 3-5 hari baru kelihatan perbaikan klinisnya dan digunakan bisa selama 4-6 minggu untuk mencapai kadar normal dari T4 ini ya. Dengan cara kalau untuk sementara pengobatan tetap dimonitoring TSH-nya ya. Oke, jangan sampai kita teruskan pengobatan juga ternyata nanti menyebabkan gangguan lagi, malah hiper lagi ya. Jadi makanya perlu untuk monitoring TSH. Nah, over tadi ya, kenapa perlu dimonitoring TSH-nya supaya ditahu kalau dia over treatment ya, ini bisa menyebabkan takikardi. Yang tadinya beradi, kemudian kita mau kasih normal, tapi karena dosisnya terlalu tinggi atau mungkin terlalu lama kita berikan, maka pasien jadinya takikardi lagi, palpitasi ya. Nah, bahkan bisa jadi fibrilasi atrial ya. Nah itu, jadi harus hati-hati. Kemudian bisa menyebabkan sakit kepala juga kalau dia over treatment dan menyebabkan tremor. Nah, jadi ini levothyroxine. Nah, tadi sintetik T4 ya, levothyroxine. Nah, yang lain adalah liothyronine ya, atau nama patennya Cytomel ya, atau Triostat atau liothyronine T3 ya, untuk T3. Tadi T4, perhatikan. Nah, ini liothyronine adalah sintetik T3 yang punya mekanisme kerja sama dengan hormon aslinya. Ya. Nah, untuk T3 ini, LT3 ini digunakan dikombinasi dengan LT4. Ya. Jadi dikombinasikan tadi dengan obat yang sebelumnya, Dek, karena tidak bisa dia terapi tunggal. Ya. Nah, kenapa kita kombinasi? Karena kalau kita perhatikan sifat obatnya, mula kerjanya lebih cepat. Kalau tadi di T4, kisaran berapa kita lihat? Efek obatnya 3-5 hari ya. Kalau di T4, sedangkan di T3 ini bisa 2 hari. Dengan diberikan mulai sekarang umpamanya ya, 2 hari kemudian itu sudah menimbulkan efek. Jadi mula kerjanya lebih cepat. Namun durasi kerjanya pendek ya. Jadi kita mau kan obat itu mula kerjanya cepat, tapi juga bisa bertahan lama ya, bertahan lebih panjang waktunya. Makanya kenapa T3 ini diberikan kombinasi dengan T4 yang tadi ya. Kemudian cara pemberiannya oral, bisa juga intravena, kecuali pada misalnya pada kasus koma mixed edema tadi ya, karena itu kegawat daruratan, maka pemberiannya bukan lagi oral tapi intravena. Oke, ini liothyronine. Nah, indikasinya tadi diberikan pada hipotiroidisme yang memerlukan penanganan segera, kemudian juga diberikan pada gangguan absorpsi gastrointestinal. Ya. Oke. Kontraindikasi pada pasien-pasien dengan kelainan kardiovaskular. Karena adverse effect-nya atau efek samping dari obat ini bisa menyebabkan aritmia. Jadi kalau pasien pasien jantung
kita pertimbangkan lagi. Kita bisa kasih obat yang lain, misalnya tadi T4, tapi dengan dosis yang lebih rendah, ya. Oke. Berat badan bisa menurun, efek sampingnya ya, keringat, sakit kepala, dan juga bisa menyebabkan nyeri dada. Oke, jadi itu tadi kita perhatikan ya, hipotiroidisme. Obatnya yang saya sebutkan adalah 2, yaitu sintetik T4 dan sintetik T3 ya. Jadi ada levo, ada leo ya. Levotiroxin dan liothyronine tadi ya. Kemudian kita masuk ke hipertiroidisme. Tadi hipo berarti defisiensi ya, kurang hormon tiroidnya. Yang sekarang hipertiroidisme berarti kelebihan hormon tiroidnya. Nah, kalau kalian jeli melihat kalau tadi dia hipo dengan gejalanya umpamanya bradikardi, berarti kalau hiper dia berlawanan ya. Jadi berlawanan. Coba kita lihat ya. Nah, kenapa bisa hipertiroidisme? Itu karena overproduksi hormon endogen ya. Kemudian terpapar juga hormon endogen yang berlebih. Nah, kalau pada hipotiroidisme itu menurun BMR-nya deh ya. Basal metabolic rate-nya menurun. Nah, kalau di hipertiroidisme itu meningkat. Ya, jadi bertentangan. Nah, BB berat badannya menurun. Kenapa menurun? Berat badan menurun, tapi nafsu makannya meningkat. Nah, di sini pasien biasanya berkunjung dia bilang, kenapa Ki, sakit apa? Bilang, ini dok, berat badanku drastis sekali turun ya. Tapi saya kuat sekali makan. Ya, kayak gitu. Atau di satu sisi mungkin dia tidak sadari bilang berat badannya menurun ya. Mungkin pasangannya yang sakit bapak istrinya yang dulu bilang, ini dok celananya longgar sekali nih ya. Oh berarti ini pasti turun berat badannya ya, karena sudah ada keluhan seperti itu. Tapi kuat makan, nah ini kalian bisa curiga, oh kemungkinan hipotiroidisme ini ya. Nah, setelah itu keluhan lainnya suhu tubuh meningkat ya, kemudian keringat berlebih ini ya. Kalau keringat habis main futsal atau habis lari ya itu normal saja. Tapi ini dia untuk aktivitas ringan, keringatnya sudah luar biasa. Ya. Nah, kemudian ada tremor, ya. Nah, kemudian takikardi. Ya. Kemudian tanda klasiknya pada mata dan kulit. Nanti kalian bisa searching apa sih tanda klasiknya pada mata dan kulit, ya. Nah, kalau pada mata apa yang ada biasa? Kalau tanda klasiknya hipertiroidisme. Ketua yang ada di di hall, coba bedeng. Apa tanda klasik mata pada pasien hipotiroidisme, Dek? Pak Ketua, siapa lagi tadi? Imam, siapa namanya? KB dok. Apa tanda klasiknya pada mata pada pasien hipertiroidisme? Temannya yang di hall ada yang bisa jawab? Lari ke depan. Nggak ada. Saya cari orang yang bisa jawab. Rosa, apa tanda klasiknya, Dek? KB dok, oftalmus dok, ada oftalmus. Oftalmus, exoftalmus. KB Ya. ya dok. Apa bahasa awamnya itu? Exoftalmus. KB dok, kalau nggak salah matanya menonjol keluar dok, KB. Ya, bola. Tapi kalau orang bola itu kan bola matanya tetap gitu di dalam kelopak. Dia memang agak menonjol keluar. Ya, jadi menonjol keluar ke bola matanya. Itu ya tanda klasiknya pada mata. Dan pada kulit apa? Apa kira-kira tanda klasiknya pada kulit? KB dok, kulitnya kering dok. Kering? Kering? Siapa yang jawab tadi tuh? Imamnya. Pak Ketua tadi ya. Coba baca lagi kembali lah. Ya. Sorry.
Jadi perhatikan ya. Saya bisa sebut satu persatu itu. Ini Abdul Rafi Ihsan, tidak kelihatan mukamu dek, backgroundnya Ji. Ahmad Alfian juga. Nah. Oke, tadi hipotiroidisme. Kita masuk ke hipertiroidisme. Ini tadi sudah saya sebutkan gejala-gejalanya ya. Nah, kemudian manifestasi klinisnya ada yang namanya Graves' disease. Tadi di SKDI sudah saya sebutkan beberapa penyakitnya. Ini terulang lagi, ada Graves' disease. Ini adalah yang paling sering ya. Sifatnya autoimun, paling sering ini maksudnya banyak pasiennya ya. Autoimun kemudian disebabkan aktivasi reseptor TSH oleh antibodi. Itu akan menyebabkan pembesaran kelenjar sehingga terjadi produksi yang berlebih. Ya. Nah, ada lagi penyakit lainnya pada kasus hipertiroidisme ini yaitu yang namanya toxic nodular goiter. Ya. Nah ini yang disebabkan oleh adenoma tunggal ataupun multiple. Untuk di perbedaan mendasarnya dek mungkin lebih detail penjelasan dari internal, jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Saya ini lebih mengacu ke obat-obatannya saja ya. Nah untuk hipertiroidisme tujuan pengobatannya adalah yang pertama memblokade efek perifer ya, sehingga disebut obatnya itu disebut beta adrenergic blocker atau propranolol. Kalau di kardio itu pernah juga kalian pelajari kan yang ada olol-ololnya di belakang tuh. Nah, ini sama obatnya ya. Nah, kemudian menghambat sintesis hormon, obatnya yaitu PTU dan metimazol ya. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah memblokade pelepasan hormon dengan pemberian iodida dan juga pemberian litium ya. Kemudian yang keempat menghambat konversi perifer dari T4 menjadi T3 itu dengan pemberian kortikosteroid ya. Jadi 4 tujuan pengobatan ini jangan terbalik-balik deh ya. Jadi kalau saya bilang PTU itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghambat sintesis hormon ya. Nah, kalau iodida tujuannya apa? Tujuannya untuk memblokade pelepasan hormon ya. Jadi ini saya harap kalian ingat perbedaannya masing-masing. Oke, kemudian kita masuk ke obat-obatannya. Hipertiroidisme, obat yang pertama yaitu yang namanya thiouracil atau thioamid. Contohnya carbimazole ya, kemudian metimazole, kemudian tadi yang saya sebutkan PTU. Apa itu kepanjangannya PTU? Propyl thiouracil ya. Fahrul jangan main HP dulu, Dek. Iya, oke. Ya. Propyl PTU itu propyl thiouracil ya. Kemudian mekanisme kerja dari thioamid ini yaitu menghambat sintesis hormon T4 dengan cara blokade oksidasi iodin di kelenjar tiroid ya. Ini farmakokinetiknya cukup kalian tahu saja ya, nice to know. Ekskresinya lebih seringnya di urin sekitar 35%. Kemudian cara pemberiannya oral. Nah, kontraindikasi ini tidak untuk pasien-pasien dengan large goiter ya. PTU diberikan dengan dosis yang rendah pada pasien dengan gangguan ginjal ya. Karena kita takutkan terganggu di proses ekskresinya ini ya. Kemudian adverse effect atau efek samping dari obat ini bisa mual ya, kemudian sakit kepala, ada reaksi alergi pada kulit, dan juga bisa menyebabkan alopecia. Nah, itu tadi amid ya, thioamid. Nah, yang sekarang yaitu propyl thiouracil atau yang biasa disingkat PTU. Di soal biasanya saya singkat saja PTU. Semoga kalian paham, sudah tahu apa kepanjangannya ya. Nah, rapidly absorb, jadi sangat cepat terabsorpsi dengan tingkat bioavailabilitasnya 50-80% ya. Nah, kemudian metabolismenya di hepar dan diekskresikan melalui ginjal. Waktu paru sekitar 1,5 jam dan terakumulasi di kelenjar tiroid ya. Nah, untuk PTU
ini obatnya yang khas, ini yang sifat obatnya saya garis bawahi sini, saya underline cross placental barrier. Jadi dia menembus sawar plasenta. Ya, artinya apa? Kalau pada saat sakit, dan ini yang kita takutkan ya, obat ini mampu menembus sawar plasenta untuk ibu hamil. Ya, nah ini yang kita takutkan. Nah. Metimazole. Jadi metimazole obat yang ketiga yaitu metimazole. Dia lebih aktif ya, jauh lebih aktif, bisa sampai 10 kali keaktifannya dibanding PTU, bagus di absorpsinya juga, kemudian akumulasinya di tiroid, dan juga sama-sama bisa menembus sawar plasenta ya. Nah, obat yang lainnya yaitu anion inhibitor ya. Untuk penggunaan kliniknya jarang digunakan ya untuk yang potasium perklorat ini, tapi yang sering digunakan yaitu iodida ya untuk anion inhibitor ini. Nah, tugasnya atau mekanisme kerjanya bagaimana? Dia memblokade kelenjar tiroid ya, sehingga nanti pada pasien-pasien hipotiroidisme ya. Nah, iodida ini onsetnya cepat. Nah, tapi kita harus hati-hati, nanti ada efek yang namanya tirotoksikosis krisis ya, krisis tirotoksikosis ya. Jadi nanti ada penjelasannya mungkin di slide berikutnya. Nah, indikasinya kalau terjadi tirotoksikosis dan juga bisa diberikan pada preoperatif pasien yang mau melakukan tiroidektomi ya. Kontraindikasi pada wanita hamil dan menyusui ya, ini perhatikan. Kemudian efek sampingnya yaitu reaksi hipersensitivitas, bisa menyebabkan juga depresi, insomnia, dan bahkan menyebabkan impotensi ya. Jadi umumnya berkaitan dengan penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan hormon ya. Jadi perhatikan baik-baik. Iodida ini jarang sekali digunakan sebagai monoterapi ya. Jadi biasanya atau seringnya dikombinasi ya. Kerjanya di tiroid, jadi ini menghambat pelepasan hormon ya, itu kerja utamanya, dan diduga bahwa kerjanya itu pada penghambatan proteolisis dari tiroglobulin ya. Nah, ini mekanisme kerjanya. Kemudian nanti diharapkan dengan pemberian iodida ini, maka secara ukuran dan juga vaskularitas dari kelenjar tiroid itu diharapkan akan menurun atau berkurang ya. Yang tadinya hipertiroid membesar ya, itu nanti ukurannya akan menyusut. Dan juga vaskularisasinya juga akan berkurang atau menurun. Nah, ini secara klinis penggunaannya untuk manajemen penanganan di jangka pendek ya, untuk kasus-kasus thyroid storm atau badai tiroid ya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai persiapan preoperasi ya. Kalau ada preoperatif untuk operasi-operasi yang terkait tiroidektomi ya. Kemudian itu keuntungannya. Namun ada kekurangannya dari iodida ini. Jadi kalau pemberian iodida ini akan menunda pengobatan yang tadi, obat yang pertama thioamid ya. Jadi dia bisa mempengaruhi atau menurunkan kerja dari obat yang pertama tadi ya. Oke. Terus juga bisa menunda atau menghambat kerja dari radioaktif iodin ya. Jadi nanti kan saya jelaskan juga sedikit mengenai penggunaan radioaktif iodin ya untuk penanganan hipertiroidisme ini. Nah, kalau di
dilakukan atau diberikan pada pasien itu akan mempengaruhi kerja dari masing-masing obat. Ini tidak boleh digunakan pada kehamilan, ya. Dia bisa menyebabkan, karena bisa menyebabkan fetal goiter. Jadi goiter bisa gangguan kelenjar hormon, kelenjar tiroid pada fetus, ya. Jadi makanya tidak boleh digunakan pada ibu hamil. Ini yang izin ke toilet tiap 5 menit saya lihat ada kembali gitu. Nanti tiba-tiba enggak kembali nih. Oke. Tadi kita sudah tahu beberapa obat hipertiroidisme, ya, ada thioamid tadi dan sebagainya, PTU, ya. Ini sekarang masuk ke kelompok beta adrenoreseptor antagonis, ya. Nah, saya kira ini sudah kalian pelajari waktu kardio, ya. Ada propanolol, ya, ada atenolol. Nah, kenapa diberikan juga obat ini? Karena tadi salah satu gejala dari hipertiroidisme adalah terjadinya takikardi, ya. Nah, sedangkan itu adalah gejala simpatetik, maka untuk mengurangi takikardinya maka diberikan beta adrenoreseptor ini, ya. Faktor lainnya bisa juga menyebabkan pengurangan dari BMR, ya, basal metabolic rate, dan juga bisa mengurangi terjadinya tremor. Nah, kemudian pemberiannya secara oral, indikasinya khusus pada penyakit atau keadaan tirotoksikosis maupun juga pada preoperatif, ya, persiapan tindakan operasi, ya, diberikan juga. Tidak diberikan pada pasien asma. Ingat, ya. Jadi kalau di situ disebutkan riwayat penyakit asma, ada obat di situ, kemudian disebutkan propanolol, sudah jelas bukan itu jawabannya, ya, karena dia kontraindikasi sama asma. Nah, sekarang berkembang pengobatan terkait radioaktif, ya. Jadi mungkin juga ada nanti sesinya Dokter Ari, ya, yang bawakan kedokteran nuklir. Ini terkait juga radioaktif iodin, ya. Jadi RAI 131, iodin 131 itu gunanya apa? Nah, secara efikasi atau tingkat kesembuhan, ya, kalau kita bicara efikasi, kesembuhan pasien itu bagus dengan penggunaan radioaktif ini, ya. Kemudian mudah pemberiannya, ya. Kemudian treatmentnya adalah pain free, jadi tidak nyeri sama sekali pemberiannya, ya. Kemudian pengeluaran atau biaya bisa berkurang, ya, tidak terlalu mahal maksudnya. Nah, kontraindikasinya ini tadi kekurangannya, ya, karena dia tidak bisa digunakan pada ibu hamil dan menyusui. Jadi karena ini sifatnya radioaktif akan mempengaruhi janin, ya, berapapun usia kehamilannya itu dia tidak aman. Makanya tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, obat lainnya pada hipertiroidisme adalah golongan kortikosteroid, ya. Didapatkan dari penelitian bahwa kortikosteroid ini mampu menghambat konversi T4 menjadi T3 di tingkat perifer. Contoh obatnya yaitu dexamethasone, ya. Ini kortikosteroid disebut memang dulu disebut namanya sebagai obat dewa, ya. Karena dia antiinflamasi, bisa berperan di beberapa tempat, bahkan bisa juga umpamanya orang bengkak, ya, kalian pelajari kalau di muskulo, bisa juga dikasih dexamethasone, ya, kayak gitu. Jadi betul-betul memang banyak kegunaannya. Namun juga harus hati-hati karena kontraindikasi dan juga side effect atau efek samping dari obat tersebut juga akan ada. Oke, itu obat-obatan hipertiroidisme. Nah, kita break sebentar, sambil saya tarik-tarik nafas juga, ya, karena panjang. Jadi tadi ada dua, ya, dua penyakit yang kita sudah pelajari, ada hipotiroidisme dan ada hipertiroidisme. Ada yang sambil dengar lagu ternyata. Bagaimana caranya saya mau menjelaskan
setengah mati di sini sampai habis suaraku. Baru kalian ternyata tidak full attention ya. Sangat disayangkan. Coba yang ketahuan tadi menyala ininya musiknya japri saya. Kalau sampai ndak ada sampai selesai kuliahku ndak ada yang melapor, semua saya anggap tidak hadir ya. Oke. Kalau suara background adik mau menangis, mama mau memanggil, penjual bakso lewat, pengantar paketmu datang, gojekmu bawa makan siangmu, saya it's okay. Saya ini, tapi kalau musiknya ternyata jalan sama besarnya dengan suaraku, ya kayaknya melanggar etika, Dik. Tanya common sense tak sendiri. Masing-masing deh ya. Jadi tolong japri saya kalau enggak ada ya. Tadi saya bilang kita anggap kuliahnya ini saya masuk tapi kalian tidak hadir semua. Begitu juga yang di hall ya, tolong diperhatikan. Oke, kita masuk ke penyakit yang berikutnya lagi. Kalau tadi kan kita bicara tentang kelenjar tiroid, sekarang kita masuk ke penyakit diabetes. Nah ini kemarin kalau tidak salah saya dapat videonya Srilius ada di kelas ini kan mengenai diabetes ya, itu cukup bagus. Itu diikutkan video ini ya, video edukasi deh ya, atau iseng-iseng dibikin. Atau memang ada lomba? Mana tadi Srilius? Jawab dulu. Tapi dok, tugas dok, tapi dok, tugas dari MKDU Pendidikan Kedokteran dok. Tapi dok. Oh ya, jadi bikin apa? Tapi dok, dari dokter Irga. Dokter Irga, disuruh minta apa? Video edukasi ya, judulnya. Tapi dok, iya dok, disuruh buat Video edukasi, Dik. Iya. Ada satu juga itu hepatitis tadi di share, yang hepatitis misterius. Siapa yang bikin? Jawab. Pasti kelasnya kalian juga toh? Angkatan. Siapa yang bikin hepatitis akut? Ini yang lari. Hati-hati jatuh. Tapi dok, saya dok. Siapa namanya dek yang bikin hepatitis virus? Tapi dok, Ahmad Wirawan. Oh ya, ini juga tugas sama Dik, sama tugasnya dokter Irga juga ya. Tapi iya dok. Oh ya, good ya. Apresiasi buat teman-temanmu yang bikin seperti itu ya. Jadi bukan kalau sebatas jadi sekarang di-trigger untuk bikin video edukasi seperti itu ya, karena kalian kan kaum milenial. Kemarin di IKM juga ditanyakan, ada yang tanyakan bagaimana caranya mendekati kaum milenial ini untuk promkes, promosi kesehatannya ya melalui platform. Kalau sekarang kalau kemarin-kemarin mungkin yang viral itu Instagram, kalau yang sekarang TikTok, beralih ke TikTok sekarang. Ya enggak apa-apa, gunakan sosmed untuk yang hal-hal baik, itu sangat sangat bagus ya. Dan bisa menyebabkan memberikan impact yang baik juga ke masyarakat ya. Nah, untuk yang diabetes memang betul yang disampaikan oleh temanmu bahwa ini adalah penyakit terbanyak menyebabkan komorbid dan juga menyebabkan morbiditas dan juga menyebabkan mortalitas ya. Nah, diabetes ini saya kira sudah masuk kuliah terkait diabetes mungkin dari interna ya. Jadi ini terkait dengan kelenjar pankreas ya. Nah, yang menghasilkan insulin. Nah, insulin ini adalah regulator terhadap glukosa darah.
Dan karena satu dan lain hal, ada beberapa faktor yang menyebabkan entah dia kerusakannya pada pankreas atau pada perifer dari resistensi dari perifer atau tangkapan dari perifer istilahnya ya, yang tidak optimal, maka menyebabkan glukosa darahnya itu tidak masuk ke dalam sel, tapi darah gula glukosa yang ada yang mengalir di darah tidak masuk dalam sel, dia tetap meningkat di dalam darah. Dan itu akan menyebabkan beberapa manifestasi, ya, beberapa gejala klinik. Ini patofisiologi dari DM tipe 2, karena ini DM yang paling banyak ya jumlahnya kalau kita bicara mengenai diabetes. Jadi bagaimana patofisiologinya ini kalian bisa lihat di sini dari gambar ini ya. Banyak organ yang terlibat ya, di usus, kemudian di liver ya, di otot, kemudian di pankreas dan juga di jaringan adiposit ya. Nah, kalau di pankreas ya sudah pasti karena ini kan terkait dengan insulin, jadi dia yang mengatur glukosa darah tadi ya. Nah, ternyata kalau di pankreas bisa jadi disebabkan oleh penurunan sekresi dari insulin ya, atau ada apoptosis atau apa istilahnya kematian sel yang tidak sesuai dengan usianya ceritanya ya. Kan sel itu memang beregenerasi, senantiasa beregenerasi. Nah, ada usianya. Nah, dia ini lebih cepat mati ya, atau mengecil atau disfungsi. Nah, ini sel pada pankreas khususnya sel beta sel ini yang mengalami apoptosis. Kemudian massa dari sel beta juga menurun dan juga terjadi hiperglukagonemia ya, di pankreas. Sedangkan di gut atau di kalau bicara gut ini usus ya, usus halus dan usus besar, ini terjadi efek gangguan pada incretin ya, incretin effect. Kalau disebutkan di situ incretin effect itu ada hubungannya dengan pengaturan glukosa darah di mana pengaturan atau terrilisnya glukosa darah di pembuluh darah ya. Tuh. Kemudian di liver, apa yang terjadi di situ ternyata terjadi resistensi insulin ya. Kemudian juga terjadi peningkatan hepatic glucose output. Kemudian untuk yang di otot terjadi juga resistensi insulin. Dan di jaringan adiposit itu asam lemak itu akan meningkat sirkulasinya dan terjadi yang namanya hiperlipidemia. Jadi ini beberapa proses yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya DM tipe 2. Nah, ini dalam tabel saya perlihatkan apa yang terjadi kalau kita makan karbohidrat, ya, lemak dan protein, dan apa efeknya, apa efek insulin pada zat-zat tersebut. Ya, jadi karbohidrat, ya, jadi dia meningkatkan transport glukosa. Kemudian dengan adanya insulin juga meningkatkan sintesis glukogen, meningkatkan glikolisis dan menghambat gluconeogenesis. Ya. Sedangkan pada lemak meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase, ya, meningkatkan penyimpanan lemak di jaringan adiposa dan lain-lain. Pada protein meningkatkan sintesis protein, meningkatkan transport asam amino, ya. Jadi banyak efeknya pada zat gizi yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, diabetes itu terbagi beberapa deh ya. Ada tipe 1, ini yang biasanya disebut IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. Jadi sangat tergantung dengan insulin. Ya. Kemudian dialami oleh usia muda. Nah, kalau ada usia muda masuk ke pasienmu, kemudian mengeluhkan yang kalian curigai DM,
Itu mungkin kita bisa berasumsi dia DM tipe 1 ya. Kemudian ada yang namanya DM tipe 2. Nah, ini yang paling banyak jumlahnya ya. Nah, ini disebutkan namanya NIDDM. Jadi non insulin dependent diabetes mellitus. Ini paling sering terjadi, prevalensinya meningkat terus ya. Tambah naik, tambah tahun tambah naik jumlah penderitanya. Nah, seiring juga dengan usia, makin tua seseorang, maka kemungkinan untuk menderita DM-nya pun juga akan makin besar. Ya. Nah, prevalensi juga meningkat seiring dengan bertambahnya berat badan. Ya. Jadi kalau yang bertambah berat badannya, kita cukup kasihkan edukasi bahwa kemungkinan prevalensi atau menderita DM-nya itu akan meningkat juga. Nah, ada DM lainnya ya, DM sekunder. Ini DM mungkin karena penyakit lain, misalnya penyakit pankreatitis ya, atau dia mengalami keganasan pada pankreas ya, atau pada penyakit akromegali, Cushing syndrome ya. Bisa juga karena pengaruh obat-obatan, obat diasid, kortikosteroid ya, antipsikotik, statin, bahkan dengan obat beta blocker ya. Jadi ini beberapa tipe DM. Nah, obat atau penanganan yang pertama pada DM yang saya akan jelaskan yaitu terkait insulin. Ya, jadi ada beberapa pemberian preparat insulin. Ini sebelah kiri, kolom sebelah kiri ini dibagi menurut kerjanya deh ya. Kemudian puncak kerjanya dan durasinya. Durasi berarti kan lamanya. Puncak kerja berarti peak-nya ya. Nah, rapid acting insulin ini kerjanya sangat cepat ya. Namanya rapid berarti sangat cepat ya. Puncak kerja 0 sampai 2 jam dengan durasi 3 sampai 4 jam ya. Cukup pendek durasinya, tapi puncak kerjanya cepat. Nah, short acting ini mulai kerjanya cepat, sekitar 1 sampai 3 dengan durasi 3 sampai 7 jam. Nah, ada namanya insulin isofen, ini kerjanya intermediate, puncak kerja 2 sampai 12 jam. Jadi ini terlalu lebar range-nya ya, kurang bagus juga sebenarnya. Dengan durasi kerja panjang ya, 12 sampai 22 jam. Nah, ada juga insulin zinc suspension ya, kerjanya prolong. Panjang 4 sampai 24 jam puncak kerjanya dengan durasi 1 sampai 2 hari ya, 24 sampai 48 jam. Jadi ini bisa kalian lihat perbedaan kelasnya, perbedaan mula kerjanya. Nah, apa sebenarnya nih insulin? Insulin kan sebenarnya yang dihasilkan oleh pankreas kita kan, tapi karena satu dan lain hal pada beberapa pasien pankreasnya bisa jadi karena rusak ya kayak tadi penyebabnya, atau terjadi resistensi perifer. Kalau terkait dengan pankreas diberikan insulin, ini kerja insulin sintetik ya. Jadi kerjanya meniru kerja insulin endogen. Artinya apa? Meniru kerja insulin sebenarnya yang dihasilkan oleh pankreas kita. Cara pemberiannya intravena bisa, intramuskular, tapi yang paling sering yang biasa kita lihat itu subcutaneous ya, yang biasa dia edukasi juga pasien untuk suntik dirinya sendiri. Itu metodenya dengan pemberian subcutaneous. Ya. Kemudian kasus emergensi baru diberikan intravena, tapi untuk maintenance-nya ini yang pada kasus-kasus maintenance untuk harian bisa diberikan per subcutaneous ya. SC subcutaneous. Mudah-mudahan kalian masih ingat gitu jarak suntiknya ya, kapan dibilang subcutaneous, kapan intramuskuler, kapan intravena, kan ada derajat-derajat jarumnya ya, jadi kalian lihat kembali. Nah, ini saya ambil dari website Lecturio, kalian bisa lihat Lecturio ya. Nah, itu ada pembagian dari pengobatan hiperglikemia.
ada yang disebut insulinotropic drugs, ada yang non-insulinotropic drugs. Jadi dibilang insulinotropik karena mempengaruhi atau dengan sendirinya meningkatkan sekresi dari insulin. Nah, kenapa disebut non-insulin? Karena tidak mempengaruhi pelepasan dari insulin. Nah, untuk insulinotropik itu ada kelompok-kelompok obatnya. Ada yang namanya sulfonylurea, ya. Ada yang disebut megitlinids, ada yang disebut GLP-1 dan ada yang DPP-4 inhibitor. Ya. Nah, sedangkan untuk yang non-insulin ini disebutkan lagi, dikelompokkan. Ada yang untuk menurunkan resistensi insulin, namanya biguanida, ada juga TZD atau thiazolidinedione. Ya. Nah, kemudian untuk menurunkan absorpsi atau reabsorpsi glukosa, maka ada alpha glucosidase inhibitor dan ada SGPT2 inhibitor. Ya. Terus ada ada kerja yang lain yaitu penurunan gastric emptying dan sekresi glukagon. Maka obatnya adalah analog amilin. Ya, jadi ini kelompok obat-obat dari pengobatan hiperglikemia. Jadi dijelaskan satu-satu deh ya. Kita masuk, biasanya ini disebut OHO deh ya, obat hipoglikemia oral. Jadi kalau disebutkan di soal di situ dokter memberikan OHO jenis kelompok sulfonylurea. Nah, OHO itu kependekan dari ini ya, obat hipoglikemik oral. Ya. Nah, yang pertama kita pelajari adalah sulfonylurea. Nah, ini adalah obat yang berfungsi untuk meningkatkan sekresi insulin. Ya, jadi meningkatkan sekresi insulin. Artinya apa? Diberikan pada pankreas yang masih ada aktivitas sel betanya, ya, artinya pada pankreas yang masih sehat, ya, masih ada aktivitasnya. Kalau dia sudah rusak semuanya, tidak bisa. Ya, jadi kalau kita perhatikan dia masih ada aktivitas sel betanya, maka diberikan sulfonylurea. Contohnya gliclazid, glimepirid, glibenclamid, ya, glyquidone, glipizid. Nanti dijelaskan. Glimepirid yang sekarang banyak digunakan juga dengan glibenclamid, ya. Jadi itu kelompok sulfonylurea. Kelompok sulfonylurea terbagi klasifikasinya menjadi dua, ya. Kelompok yang pertama first generation yaitu tolbutamide, chlorpropamide, kemudian ada yang namanya tolazamid, ya. Nah, kemudian muncullah second generation yaitu gliburid dan glipizid juga glimipirid, ya. Jadi ini saya harap bisa dihafal perbedaan yang mana first generation, mana second generation. Oke. Untuk sulfonylurea ini mekanisme kerjanya memblok ATP dependent potassium channel. Jadi channel atau kanal kalium, potasium, ya, pada membran sel beta pankreas. Sehingga nanti terjadi depolarisasi kalsium dan akhirnya akan terjadi pelepasan insulin, ya. Jadi tadi kita harus ingat sulfonylurea diberikan pada pasien dengan asumsi pankreasnya masih bisa berfungsi, ya, jadi masih bisa diberdayakan ini pankreasnya, makanya diberikan sulfonylurea. Kita lihat di sini di gambar, ya. Jadi ini bagaimana kerjanya dari sulfonylurea. Nah, glukosa itu kalau masuk ada yang ikat gitu. Glukos transporter dia ikat GLUT2 namanya, ya, untuk masuk ke dalam sel. Ya, untuk masuk ke dalam sel. Nanti dipecah, lalu itu tadi kalium channel, ya, atau potasium channel. Nah, di sini
peranan dari sulfonylurea. Dia memblok atau menutup sehingga terjadi depolarisasi. Ya. Nanti depolarisasi, terbuka kanal kalsium masuk pada insulin, sel insulinnya pada selnya, kemudian menyebabkan pelepasan insulin. Ya. Ini sulfonylurea. Jadi kita lihat di situ apa kerjanya di sini ya, di kanal kalium atau kanal potasiumnya. Nah, ini boleh dikata banyak sekali ininya ya, adverse effect-nya. Nah, yang saya mau perlihatkan ini ada weight gain di situ ya. Jadi dia bisa bertambah berat badannya, Dek. Ya, pasien bisa jadi bertambah berat badannya. Nah, umumnya penggunaan sulfonylurea ini dikombinasikan dengan obat lain ya. Jadi bukan tunggal saja, dia dikombinasikan dengan obat lain. Oke. Ini interaksi obat jika diberikan sulfonylurea bersama dengan obat lainnya ya. Kalau diberikan dengan antidiabetik lain itu bisa menyebabkan peningkatan efek hipoglikemiknya ya. Atau obat-obat yang lainnya misalnya beta blocker, antibiotik chloramphenicol ya, antidepresan, antibiotik sulfa dan lain-lain. Nah, itu sulfonylurea. Kita masuk di kelompok obat yang kedua yaitu meglitinids ya. Nah, ini terbagi atas dua kelompok ya, kelompok obat repaglinid dan juga natglinid atau natglinid ya. Farmakodinamiknya secara struktur ini dia berbeda tapi kerjanya mirip dengan sulfonylurea ya. Jadi sama-sama pada channel apa tadi? Channel kalium ya, channel potasium. Mempengaruhi pada sel beta pankreas. Sehingga diharapkan akan terjadi pelepasan hormon insulin ya. Nah, bicara farmakokinetik berarti bicara tentang 4 hal ini: absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi ya. Nah, ini kalian baca saja, yang saya mau tekankan bahwa ini perbedaan ekskresinya ya. Kalau repaglinid itu umumnya ekskresi melalui feses, sedangkan natglinid itu lebih besar, lebih utama atau lebih banyak terekskresi melalui urin ya. Jadi itu perbedaan dari dua kelompok obat meglitinid ini. Oke. Kemudian indikasi meglitinid ini diberikan untuk mentreat atau menangani pasien DM tipe 2 ya, dikombinasikan dengan obat lainnya. Ya. Terus juga diberikan obat ini kita harus hati-hati terkait dengan efek sampingnya ya. Jadi obat-obat OHO itu bisa menyebabkan hipoglikemia ya, karena kalau umpamanya dia terlalu lama atau mungkin terlalu jauh jarak antara makannya dengan pemberian obatnya, ini yang harus kita perhatikan ya. Bisa menyebabkan hipoglikemia, bisa menyebabkan penambahan berat badan ya, sama dengan yang tadi deh sulfonylurea, berat badannya bisa naik ya. Kemudian bisa menyebabkan infeksi pernafasan dan juga menyebabkan sakit kepala. Ini meglitinid ya. Kontraindikasi obat ini pada kelainan ginjal, kelainan hepar ya. Tidak boleh diberikan pada pasien DM tipe 1 ya, itu kontraindikasi, atau pasien-pasien dengan diabetik ketoacidosis ya. Drug interaction ini maksudnya interaksi obat ya, kalau diberikan bersama dengan obat lain. Nah, ini bisa kalian lihat. Efek hipoglikemiknya ini akan meningkat jika diberikan bersama dengan obat-obat tersebut di atas ya.
diberikan bersama dengan statin atau clopidogrel atau antidepresan lainnya. Oke. Sepertinya masuk asar, kita break dulu ya, sambil saya istirahatkan juga dulu suara. Kita break sekitar 20 menit sama dengan kemarin pada saat kita jadi beberapa ini. Kemudian farmakodinamiknya, ini terkait dengan incretin. Berarti kalau incretin tadi ada peranannya di pankreas ya. Oke, incretin khususnya pada GLP-1 agonis. Nah, nanti ini agonis ini obat tersebut akan berikatan pada reseptor GLP-1 sehingga akan mempengaruhi sel pada pankreas, yaitu sel beta, di mana pada sel beta itu akan menyebabkan peningkatan sekresi insulin yang dependent glucose ya. Kemudian pada sel alfa juga akan menurunkan sekresi dari glukagon ya. Kemudian efek lainnya yaitu menurunkan ya, memperlambat gastric emptying atau istilahnya pengosongan lambung ya. Jadi ada laju pengosongan lambung itu diperlambat. Kemudian penurunan appetite, nafsu makan ditekan ya. Kemudian adanya penurunan berat badan ya. Jadi kalau pasien yang gemuk, kita harus kondisi pasien harus kita perhatikan baik-baik. Kalau dia keluhannya selama ini BB-nya terus turun, berarti jangan dikasih obat-obatan yang menyebabkan weight loss ya. Terus begitupun juga dengan pasien yang kita lihat overweight atau obesitas, jangan diberikan obat yang menambah berat badannya ya, yang ada efek penambahan berat badan. Jadi perhatikan baik-baik kondisi dari pasien. Nah, kalau disinggung tadi GLP-1 agonis, di mana peranannya dia di sel alfa dan sel beta ya. Di incretin ini sini peranannya GLP, sehingga nanti diharapkan pelepasan insulinnya itu akan meningkat, sedangkan untuk di sel alfa dia akan menurunkan sekresi glukagon. Nanti efek akhir dari pelepasan insulin dan penurunan glukagon secretion ini akan menyebabkan penurunan kadar glukosa darah. Ya. Ini kalau farmakokinetik seperti biasa ATME-nya ya, absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme dan ekskresinya. Pada umumnya hampir mirip-mirip ya, jadi kalau ekskresinya di urin dan feses, begitupun juga dengan absorpsinya ya. GLP agonis ini diberikan subkutan, injeksi subkutan, jadi perhatikan absorpsinya. Kemudian indikasinya untuk pasien TM tipe 2, kemudian kalau ada pengaturan, kita mau atur berat badannya bisa dengan pemberian GLP agonis ini ya. Jadi kalau ada proses istilahnya pengaturan diet atau pengaturan berat badan, ini jadi pertimbangan pemberi obat ini jadi pertimbangan juga ya. Efek sampingnya berupa nausea, vomiting, mual muntah ya, diare, pankreatitis, trombositopeni, dan juga akut kidney ya, gagal ginjal, injury atau trauma, bukan trauma di radang atau luka pada ginjal yang sifatnya akut. Ya. Kemudian bisa juga menyebabkan reaksi hipersensitivitas, misalnya manifestasinya berupa angioedema, bisa anafilaksis maupun juga reaksi pada tempat suntikannya, karena ini kan disuntikan subkutaneus. Jadi itu bisa terjadi hipersensitivitas pada tempat suntikannya. Nah, obat yang lainnya untuk insulin, untuk DM ada yang disebut dengan dipeptidyl peptidase 4 atau DPP4 inhibitor. Jadi menghambat DPP4. Di mana perannya DPP4 ini pada insulin atau pada glukosa darah, nanti kita lihat di diagramnya ya. Nah, ini obat ini, inhibitor DPP4 ini terbagi menurut kelas-kelasnya lagi. Ada namanya sitagliptin, ada saxagliptin, ada linagliptin, ada alogliptin. Ya.
Nah, secara farmakodinamik, mekanisme kerja dari obat ini yaitu menghambat enzim DPP4 ya. Yang normalnya enzim ini akan memecah GLP1 ya. Sehingga nanti efek inkretinnya ini akan meningkat. Dengan meningkatnya inkretin, maka sekresi glukos juga sekresi insulin itu meningkat dan kadar glukagonnya menurun ya. Jadi path-nya atau jalurnya itu agak berbeda dari tadi GLP inhibitor ya. Nah, ini prosesnya ya. Jadi kalau food intake, makanan masuk di lambung, kemudian masuk mengalami pencernaan ya di saluran cerna, kemudian diserap dan sebagainya. Ini peranan inkretin dia di sini dia DPP ini langsung ke inkretin sini ya, sehingga kalau ada proses penghambatan di situ, maka insulin pelepasannya akan meningkat, sedangkan sekresi glukagonnya akan menurun ya. Nah, DPP inhibitor ini sifatnya adjunct terapi ya, jadi terapi tambahan, dia tidak boleh diberikan secara tunggal ya, jadi harus dikombinasi dengan obat lainnya. Nah, ini farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme kurang lebih sama dengan yang lain-lain ya. Kemudian ini ekskresinya lebih banyak pada urin. Efek sampingnya berupa infeksi saluran pernafasan ya. Bisa juga sakit kepala, nyeri sendi, dan juga hipersensitivitas lainnya, misalnya angioedem ya, anafilaksis dan urtikaria. Nah, kalau yang tadi kelompoknya insulinotropik, jadi semua obat-obatan yang efeknya menyebabkan terjadinya peningkatan sekresi insulin ya. Namun penata laksanaan hiperglikemik tidak hanya obat-obatan yang sifatnya insulinotropik tersebut ya, ada juga yang namanya non insulinotropik. Tadi di awal ada tabelnya saya sudah bedakan ya, kiri dan kanan. Yang kanan ini non insulinotropik. Nah, obat yang pertama metformin ya. Jadi ini adalah kelompok obat ya yang satu-satunya masuk dalam kelompok biguanida. Jadi kalau disebutkan obat yang masuk dalam kelompok biguanida adalah, maka metformin jawabannya ya. Jadi jangan lagi mengingat-ingat yang lain. Itu sudah pasti. Nah, ini efek fisiologisnya bisa kalian lihat di sini ya, bisa menurunkan glukosa darah puasa dan glukosa darah postprandial. Kemudian kalau melihat berat badannya cenderung stabil atau malah dapat menurunkan berat badan. Kemudian untuk kolesterol, profil kolesterolnya bisa menurunkan LDL dan juga bisa meningkatkan HDL ya. Nah, mekanisme kerjanya kalian bisa lihat melalui tabel ini. Ya, jadi masing-masing di jaringan liver kah, atau di kidney, atau di adiposa, atau di usus dan pankreas, itu masing-masing kerjanya kalian bisa lihat, kemudian menghambat di proses apa saja. Ya. Metformin ini bisa menjadi monoterapi ya. Nah, ini merupakan first line terapi. Jadi baris pertama, pilihan pertama untuk DM tipe 2. Yang kita sudah kan kalau tidak salah, kalau seingat saya ya, di penanganan DM yang utama adalah bukan pemberian OHO langsung, tapi perubahan gaya hidup ya. Biasanya diatur dulu makannya, kemudian aktivitas fisiknya juga ya, diedukasi pasien untuk dapat melakukan aktivitas fisik yang rutin. Nah, itu semua. Jika kemudian gagal, nah baru kemudian pertimbangannya diberikan obat. Nah, obat apa?
yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah pemberian metformin ya. Jadi ini metformin diberikan jika perubahan atau modifikasi lifestyle itu dianggap gagal. Ya. Nah, diberikan pada kondisi pankreas yang masih ada aktivitas sel betanya ya. Jadi kalau kita menganggap masih ada aktivitas sel betanya, maka itu bisa diberikan metformin ya. Nah, ada 2 kelompok metformin. Ada yang namanya intermediate release, jadi begitu diberikan dia dapat langsung dilepaskan ya. Nah, ini dosisnya bisa 3 kali sehari. Sedangkan ada yang sekarang namanya slow release atau bahkan namanya extended release. Nah, artinya apa? Nah, sering-seringnya itu sekarang obat dikemas slow release atau extended release karena khususnya pasien yang harus mengkonsumsi obat reguler itu kadang dia lupa, apalagi kalau pasien-pasien sepuh ya, pasien-pasien lanjut usia itu harus senantiasa diingatkan. Nah, kenapa kemudian akhirnya ilmuwan mengembangkan obat yang sistemnya slow release ini karena untuk mengurangi itu ya, mengurangi lupa minum obat atau mungkin lupa minum atau bahkan dia lupa kalau sudah minum, dia minum lagi ya kayak gitu. Jadi pertimbangannya yang dosis 3 kali sehari tadi dibuat sedemikian rupa modifikasi obatnya sehingga pasien cukup mengkonsumsi obat tersebut sekali sehari. Tapi obat tersebut mampu mengatasi atau mampu menanggulangi kondisi pasien selama 1 hari. Jadi besoknya minum lagi sekali sehari ya kayak gitu. Jadi cuman frekuensinya dikurangi saja deh. Nah, keuntungannya ya, jadi jumlah obat yang dikonsumsi lebih sedikit. Jadi secara kalau mau dilihat kepatuhan pasien itu pasien pasti lebih patuh karena dia ingat tuh. Jadi kalau cuma sekali sehari itu cukup ingat lah. Kalau ketimbang 3 kali sehari kadang pasien lupa. Nah, kemudian kalau slow release atau extended release memiliki absorpsi yang lebih lambat. Jadi lambat absorpsinya itu memang bagiannya orang farmasi yang mengemasnya sehingga dia absorpsinya akan lebih lambat di dalam saluran gastrointestinal sehingga efek samping di gastrointestinal juga akan lebih sedikit dibandingkan yang obat immediate release lainnya ya. Kemudian yang ketiga mengurangi kejadian glikemia di pagi hari. Jadi biasanya itu pasien mengeluh ya kalau di awal-awal di pagi hari. Nah, ini kontrol glikemianya ini akan lebih baik lah kalau dengan menggunakan slow release atau extended release. Nah, obat lainnya yaitu alpha glucosidase inhibitor ya. Nah, yang masuk di sini adalah yang namanya acarbose atau dalam obat patennya namanya miglitol ya. Nah, ini gunanya alpha glucosidase ini untuk memecah metabolisme sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, kalau dihambat maka ini akan menghambat alpha glucosidase intestinal tersebut. Pemberian obatnya melalui oral ya, kemudian metabolisme di usus oleh enzim dan bakteri usus ya. Kontraindikasi tidak boleh pada wanita hamil dan menyusui dan juga pada gangguan pencernaan. Karena kita lihat ya kalau ada gangguan pencernaan sedangkan metabolismenya ini di usus. Jadi sudah pasti kalau pasien yang ada gangguan pencernaannya metabolisme dari obat tersebut juga akan terganggu ya. Kemudian adverse effect-nya berupa diare dan juga flatulence. Nah, ini gambar antara kiri dan kanan bagaimana perbedaan lambung, kemudian usus halus, kemudian yang bagian atas dan bagian bawah pada pasien tanpa acarbose dan dengan acarbose ya. Jadi kita bisa melihatnya melalui dengan absorpsi karbohidratnya ya. Kalau di sebelah kiri yang tanpa acarbose itu absorpsi karbohidratnya sangat
ini ya tidak seimbang antara yang upper small intestinal dengan yang lower ya. Sedangkan kalau dengan akarbos cenderung seimbang ya absorpsinya. Jadi penyerapannya juga lebih bagus. Nah, obat lainnya ada yang disebut dengan thiazolidinedion ya. Jadi ini adalah obat kelompok baru ya. Ada dua obat, rosiglitazone dan pioglitazone. Yang dalam kurung ini Dek, itu nama patennya ya, Avandia Actos, itu nama patennya. Nah, thiazolidinedion ini berperan di perifer ya, jadi di otot dan jaringan adiposa. Ya. Nah, indikasinya pada DM tipe 2 yang tidak terkontrol atau kombinasi dengan obat lainnya. Nah, keuntungannya ini dapat menurunkan tekanan darah dan juga memperbaiki metabolisme lemak dengan meningkatkan HDL ya. Jadi memang umumnya pasien-pasien DM itu pasti ada gangguan pada profil lemaknya. Profil lemak yang saya maksud itu umpamanya jumlah atau kadar HDL-nya, LDL-nya ya, VLDL-nya dan sebagainya. Untuk kolesterol total, trigliserida. Nah, ini umumnya mengalami gangguan pada profil lemaknya. Dan ada penurunan pada HDL-nya, tidak normal ya, tidak sama dengan orang normal. Nah, obat thiazolidinedion ini dia mampu meningkatkan HDL. Oke. Ini mekanisme kerjanya. Kalau thiazolidinedion itu pada tingkat gen ya. Jadi dia berperan pada tingkat gen mRNA. Sini. Sodium, kelompok yang lain yang berikutnya yaitu sodium glucose transport protein 2, SGLT2 inhibitor ya. Nah, obatnya ada 4 jenis, ada dapagliflozin, ada empagliflozin, ada canagliflozin dan ada ertugliflozin. Ya, kalian bisa baca. Nah, kalau yang tadi bekerja di tingkat mRNA ya, pada tingkat gen, yang ini pada gambar apa ini yang begini, Dek? Ada nefron ya, pada tubulus proksimal ya, pada ginjal. Perhatikan mekanisme kerjanya gitu. Kalau saya bertanya di soal biasanya seputar mekanisme kerja, seputar indikasi, apalagi efek samping ya. Jadi sekitaran itu. Ini masih lanjut penjelasan mengenai SGLT2 inhibitor. Kalian baca saja. Nah, yang terakhir kayaknya ini jenis obatnya yaitu amilin analog. Ya, secara farmakodinamik amilin ini tersekresi bersama dengan insulin pada kelenjar beta di pankreas. Ya, gunanya untuk apa? Mengontrol glukosa dengan cara memperlambat gastric emptying atau pengosongan lambung, kemudian sehingga nanti akan menyebabkan penurunan food intake. Ya, jadi ini peningkatan satiety itu maksudnya nafsu makannya, ya. Jadi food intake-nya dikurangi. Oke, kemudian nanti ujung-ujungnya nanti sekresi glukagon postprandial itu akan menurun. Ini pemberiannya absorpsi bagus pada melalui injeksi subkutan ya. Namun kalau digunakan bersama insulin harus berbeda tempat penyuntikannya ya, dengan insulin
tempat penyuntikan insulin, jangan dikasih apa. Metabolismenya melalui ginjal akan menghasilkan urin, terekskresi sisa metabolismenya melalui urin. Nah, dari penjelasan saya ini lesson learn-nya, jadi maksudnya ini kesimpulannya ya. Jadi ini bisa kalian lihat, yang kolom pertama adalah kelompok obat, kemudian yang berikutnya adalah mekanisme, yang ketiga ini indikasi dan adverse effect-nya. Kalian bisa lihat di situ menurut kelompoknya masing-masing. Yang pertama misalnya sulfonylurea ya, kemudian yang kedua meglitinids, kemudian GLP-1 agonis, DPP inhibitor ya. Oke. Kemudian yang slide berikutnya ini terkait biguanida, TZD, alpha-glucosidase inhibitor, SGLT2 inhibitor, sampai ke amylin analog. Nah, kalau kita sederhanakan lagi kembali, bahwa pengobatan diabetes itu pada berat badan, ini yang menjadi faktor penyebab kita bervariasi pilihan obatnya ya. Kenapa? Karena kondisi pasien berbeda-beda. Untuk pasien-pasien yang diharapkan dia menurunkan berat badan, itu kita bisa pertimbangkan GLP-1 ya. Bisa juga inhibitor SGLT2 ya. Terus kalau yang cenderung berat badannya normal, kita bisa kasih alpha glucosidase inhibitor ya. Kemudian bisa juga DPP-4 inhibitor. Nah, kalau berat badannya naik, kita pertimbangkan pemberian insulin ya atau sulfonylurea. Kemudian bisa juga TZD dan juga meglitinids ya. Jadi ini kalian perhatikan karena jenis obatnya beda tergantung dari kondisi dari pasien tersebut. Ya. Oke. Saya kira itu saja penjelasan saya. Saya minta maaf agak memanjang tadi break-nya karena terkendala Zoom-nya lagi error. Mungkin ada pertanyaan Dek sebelum ditutup atau mungkin sudah lelah nih. Tapi Dok, Iya, silahkan. tapi Dok, apabila diizinkan apakah bisa diminta PPT-nya Dok sebagai bahan pembelajaran nanti Dok? Ya boleh. Nanti sebentar saya kasih. Nanti saya kasih ya. Saya enggak janji nih hari, tapi ya nanti saya berikan. Ada memang di anunya ini kah? Di e-learning-nya? Atau nanti saya upload di e-learning lah. Tapi Dok, ada di e-learning-nya Dok. Iya, oke. Ingatkan misalnya ketuanya ingatkan saya nah untuk filenya. Tapi Dok, terima kasih banyak Dok. Ya. Saya kira cukup ya. Saya minta maaf lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok. Saya izin lift ya.